Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para asatidz Yayasan Berkah Mulia Indonesia, yang saya hormati Bapak-bapak pengurus BMI serta hadirin sekalian, peserta kajian rutin Ahad malam BMI via online yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat taufik dan inayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat waktu luang, nikmat iman dan Islam, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat dapat berkumpul di acara kajian online rutin tiap hari Ahad malam ini dalam keadaan tanpa ada kekurangan suatu apapun. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga kita semua dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah kajian online BMI yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini, yaitu tanggal 28 Rajab tahun 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2023 Masehi. Tema kajian pada malam hari ini yaitu tentang tauhid, subtemanya ruqyah dan tamimah. Pada jam 20.00 sampai jam 20.05 MC membuka acara. Yang kedua pukul 20.05 sampai 20.10 tilawah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Bapak Sunardi, penerjemah oleh Bapak Teguh Pambudi. Kemudian yang ketiga pada pukul 20.10 hingga 20.15 prakata dari pengurus BMI yang insya Allah akan disampaikan Bapak Iwan Nali. Kemudian pada pukul 20.15 hingga 21.10 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Wukir Saputra LC MPD Habibullah Ta'ala. Yang kelima pada pukul 21.10 sampai 21.30 soal jawab. Kemudian MC menutup acara. Marilah kita buka kajian malam ini dengan membaca basmalah serta memohon serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Untuk acara selanjutnya pembacaan tilawah ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 oleh Bapak Sunardi dengan penerjemah Bapak Teguh Pambudi. Kepada Bapak Sunardi dan Bapak Teguh Pambudi kami persilahkan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullahu khairan Bapak Sunardi dan Bapak Teguh Pambudi. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran tersebut, serta semoga kita dimudahkan dalam mentadaburinya. Acara yang selanjutnya adalah prakata dari pengurus BMI kepada Bapak Iwan Hambali. Kami persilakan kepada Bapak Iwan. Jazakallahu khairan Bapak Bambang Budi selaku MC pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami banggakan, yang selalu membimbing kami, Ustadz Syam, juga Ustadz Bukir Saputro, LC MPD. Alhamdulillah bisa menghadir pada malam hari ini. Juga seluruh rekan-rekan pengurus BMI dan seluruh peserta BMI, juga para ustazah yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita selalu bersyukur pada Allah. Itu selalu kalimat utama dan utama selalu kita ucapkan. Karena begitu banyak nikmat Allah yang kita rasakan pada sampai dengan malam hari ini. Khususnya nikmat iman Islam, sehingga Allah mudahkan urusan kita. Malam hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis yang mulia, yaitu kajian yang insya Allah pada malam hari yang disilik Ustadz Bukir Saputro LC MPD. Para ustaz sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya akidah itu suatu hal yang terpenting dalam agama Islam, ya. Dan sumber akidah itu adalah Kitabullah, Al-Quran, Sunnah Rasul, dan yang sahih dan ijma salafus soleh. Kenapa dikatakan ijma salafus soleh? Karena dengan mengikuti para sahabat Nabi, maka akan mendapatkan jaminan kemenangan dan surga. Karena sampai saat ini kita nggak boleh mempunyai pendapat tersendiri kecuali mengikuti pendapatnya para sahabat. Karena mereka lah orang-orang yang mulia yang mendapat langsung, dibimbing langsung oleh Rasulullah SAW, sehingga pada saat ada satu perintah, mereka tidak pernah bertanya, kenapa Allah memerintahkan ini? Begitu juga dengan adanya turunnya larangan, mereka tidak bertanya, kenapa kami dilarang untuk berbuat itu? Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi pentingnya manhaj salaf dalam akidah ini luar biasa. Ya, maka pada malam ini kita akan bersama Ustadz Bukir Saputro membahas ruqyah dan tamimah, karena kadang-kadang di dalam masyarakat Indonesia ini secara tidak sadar melakukan hal itu yang bertentangan dengan akidah. Maka mari kita pahami.
Ingat ya, karena akidah ini, tauhid inilah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Kita ikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat, bagaimana mereka tidak pernah membantah, tidak pernah bertanya. Ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, mereka jawab dengan sami'na wa ata'na. Dan itu tercantum dalam banyak dalil. Salah satunya dalam surat Al-Hasyr, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Kita ikuti ini. Insya Allah kita masuk golongan orang-orang yang selamat. Baik. Tidak berlama-lama, maka saya akan langsung saja akhiri untuk sambut malam hari ini. Sekali lagi kami mengajak seluruhnya kita untuk selalu mengikuti pemahaman para salafus saleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Iwan Hambali yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan, dan kesehatan, serta tetap istiqomah di dalam beramal saleh. Amin. Yang berlalu sudah berlalu, saat ini kita sempatkan waktu. Besarnya usaha dalam mendapatkan dan mengamalkan ilmu agama adalah modal untuk meraih ridho dan menuju surganya Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahumullah berkata, seharusnya setiap penuntut ilmu itu berusaha untuk meraih manfaat dari ilmu din. Karena ilmu itu akan mengantarkan pada Allah, dan mempelajari ilmu adalah jalan yang paling singkat menghadapnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perintah pertama dalam Al-Quran adalah perintah untuk tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan larangan yang pertama dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik atau menyembah kepada selain Allah. Maka pada malam hari ini Ustadz Wukir Saputra akan membahas kajian dengan tema tauhid, subtema ruqyah dan tamimah. Apabila kita mengutip di kitab Tauhid karya Muhammad bin Abdul Wahab, bahwa ruqyah itu adalah penyembuhan suatu penyakit dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa. Adapun tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher untuk menangkal atau menolak bala, penyakit ain, sihir, ataupun segala keburukan lainnya. Nah, di tamimah ini memang dikenal dalam masyarakat kita, tidak hanya dikalungkan di leher, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mencegah keburukan apapun bentuknya, akan dianggap sebagai tamimah atau jimat. Nah, beberapa contoh yang sering kita lihat yang dijadikan sebagai tamimah antara lain gelang, kalung, benang, keris, tulisan raja, dan masih banyak lagi. Nah, benda semacam ini biasanya dipakai, dipajang, atau digantungkan pada tempat-tempat tertentu. Kita perlu mengetahui dan memahami ilmu tentang ruqyah dan tamimah ini agar terhindar atau tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan dan kita simak pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan disampaikan oleh Ustadz Wukir Saputra LCMPD Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kepada Ustadz Wukir Saputra LCMPD kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita berjumpa di pekan ketiga kajian pekanan Ahad malam bertepatan dengan 29 Rajab. Saya ulang ya tadi Pak Bambang sebutin 28, saya rasa sekarang sudah 29. Karena bergantian waktu Hijriah itu pergantiannya malam ya. Maka sekarang kita 29 Rajab. Kenapa kita sebut-sebut Rajab? Ya, Rajab ini bulan haram Bapak Ibu-ibu sekalian yang kita harus manfaatkan akhir-akhir bulan haram ini untuk kebaikan. Siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Karena ini bulan haram. Alasannya satu, karena ini bulan haram di antara 4 bulan haram yang Allah haramkan dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ya, maka belum terlambat ya, belum terlambat, masih ada 1 hari lagi. Manfaatkan dengan banyak zikrullah, banyak berzikir, kemudian banyak membaca Al-Quran, banyak bersedekah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Sekaligus kita mempersiapkan diri. Kalau bulan Rajab habis, berarti kita akan masuk bulan Sya'ban. Ya, dan ketika bulan Sya'ban habis, kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang kita cintai semuanya, bulan yang terbaik. Ya, di antara 12 bulan yang Allah ciptakan, bulan diturunkannya Al-Quran, ya, bulan yang penuh dengan berkah, ya, maka kita berharap agar bisa diperjumpakan dengan bulan Ramadan yang hanya menghitung waktu sekitar 30 hari atau 31 hari lagi. Ya, Bapak Ibu-ibu sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali ke kajian Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, sangat penting. Ya. Bahkan ini kitab yang berkah, ya, kitab yang banyak sekali manfaat dan salah satu kitab yang prioritas yang harus kita baca. Dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, ya, beliau seorang ulama pemberbaharu umat, ya. Karena setiap 100 tahun Allah akan kirimkan 1 orang mujadid memperbaharui agama. Ya, artinya memurnikan agama kembali dari noda-noda kesyirikan dan noda-noda khurafat, bid'ah, takhayul, ya, dan hal-hal lain-lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Baik, maka beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau dituduh-tuduh ya melakukan ini dan itu, tapi itu hanya sekedar tuduhan. Orang yang menuduh syekh adalah orang-orang yang jahil, yang belum belajar tentang biografi beliau, tapi sudah ikut-ikutan menuduh. Kemudian kemungkinan yang kedua, orang-orang yang menuduh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah orang-orang yang ngeyel karena faktor-faktor ekonomi tertentu, pengikut dan lain sebagainya. Ya, kalau kita pelajari dengan seksama, beliau mengajarkan akidah yang lurus. Ya, terbukti dengan karangan-karangan beliau yang sudah kita pelajari dari Al-Usul As-Salasa, kemudian Al-Qawaidul Arba, dan kita sekarang belajar Kitab Tauhid di bab ke-7 ini, ya, maka kita bisa melihat ya bahwa dakwah beliau adalah dakwah memurnikan akidah, ya, bahwa dakwah beliau ingin memurnikan akidah. Di masa beliau di daerah Uyainah, ya, jadi awal pengajian supaya kita tidak tegang, ya, kita cerita dulu nih Bapak Ibu sekalian. Beliau ini orang yang sudah hafal Al-Quran sebelum
10 tahun sudah hafal. Bapaknya seorang qadhi, Abdul Wahab, ini bapak beliau, nama beliau Syekh Muhammad. Bapak beliau Abdul Wahab adalah seorang qadhi di daerah Uyainah, ya, di daerah Uyainah. Nah, kemudian Syekh menghafal Al-Qur'an, bahkan bapaknya takjub dengan kecerdasan yang dimiliki Muhammad, anak beliau, ya, putra beliau. Maka beliau kemudian dinikahkan di usia balik, usia belia. Jadi beliau menikah itu usia 12 tahun, Pak. Tapi jangan kaget ya. Anak 12 tahun sekarang itu berbeda dengan 12 tahun di masa Syekh Muhammad Abdul Wahab tahun 1702 Masehi dulu ya. 1700 berarti ya 300 tahun yang lalu, ya. Baik, atau 1115 Hijriah di tahun kelahiran beliau ya, di tahun masa hidup beliau. Kemudian beliau melakukan ibadah haji. Beliau melakukan haji yang kedua kalinya di tahun 1135 Hijriah, ya, artinya beliau usianya sudah 20 tahun. Nah, di haji kedua beliau 20 tahun ini beliau sekaligus melakukan rihlah ilmiah, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu di kota Mekah. Jadi beliau belajar dengan ulama-ulama di kota Mekah. Ya, kemudian beliau pindah setelah dari Mekah pindah ke kota Madinah untuk menuntut ilmu. Beliau juga pergi ke kota Basrah dan ke kota Kufah, pusat peradaban di waktu zaman tersebut ya. Beliau juga belajar ilmu di sana. Ya, maka beliau berkelana menuntut ilmu dari usia beliau 20 tahun sampai tahun 1153, jadi usia beliau sekitar 38 tahun, baru beliau pulang ke kampung halamannya ke Uyainah untuk mendakwakan ilmu yang beliau tuntut, ya. Nah, ini sejarah tentang Syekh. Nah, ketika beliau pulang ternyata bapak beliau sudah pindah, tidak di Uyainah lagi. Bapaknya pindah ke Dir'iyah, ya, ke daerah Dir'iyah. Nah, namun seluruh daerah Dir'iyah ini dekat dengan kota Riyadh, Pak. Ini kota-kota kecil di Arab Saudi ya, di KSA. Kota besarnya itu Riyadh sekarang, kota terbesar kedua namanya Jeddah. Ya, jadi di kota Jeddah ini yang ada bandara internasionalnya itu, kalau bapak-bapak umroh ini kota terbesar kedua setelah Riyadh. Cuman kita kalau ziarah ke Mekah ya, kita tidak pernah studi tour tidak pernah city tour ke kota Riyadh karena jauh ya. Mentok-mentoknya ke Taif juga harus bayar lagi. Ya, ke Taif, di sana ke Gunung Taif ya, beli buah-buahan, beli delima dan sebagainya, itu pun ya lumayan jauh, 3 jam ya dari Mekah ya. Nah, baik, ini kota Dir'iyah. Maka ketika beliau pulang ternyata bapaknya wafat setelah itu. Ya, baru setelah bapaknya wafat beliau ya mendakwakan apa yang beliau tuntut selama ini ya, dan beliau mendakwakan perkara tauhid karena di Najd ya, beliau daerah Uyainah Dir'iyah ini terkenal dengan daerah Najd. Ya, di sana banyak tersebar kesyirikan, Pak. Di antara kesyirikannya adalah mereka mengunjungi kuburannya Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab itu siapa? Adiknya Umar bin Khattab. Yang Zaid bin Khattab itu meninggal pada pertempuran melawan Musailamah Al-Kadzab. Ya, maka Ya, ini tentang dakwah beliau ya. Kemudian beliau mengatakan innallaha khairun minaz Zaid, wahai masyarakatku, sesungguhnya Allah itu lebih baik daripada Zaid ya. Jadi biasa, Pak, di antara penyebab kesyirikan itu apa? Kita sudah pelajari kemarin, gulu. Terlalu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh yang meninggal. Zaid bin Khattab orang soleh, adiknya Umar bin Khattab, adik kandung ya. Maka mereka terlalu berlebih-lebihan dan mereka meminta kepada Zaid, tawaf di kuburannya Zaid ya, kemudian beribadah di kuburannya Zaid. Maka Syekh melarang hal itu. Kemudian Syekh bergabung dengan Amir Uyainah yang disebut Utsman bin Ma'mar ya, seorang pemimpin namanya Utsman bin Ma'mar. Kemudian atas kekuatan pemerintahan Utsman bin Ma'mar, akhirnya Syekh Muhammad menghancurkan kuburannya Zaid supaya tidak ada kesirikan lagi di kampung halaman beliau Uyainah ya. Baik, setelah itu masyarakat pada marah ya. Masyarakat pada marah kepada Syekh sampai-sampai Amir Dir'iyah ya, Amir gubernur yang lebih tinggi kedudukannya daripada Utsman bin Ma'mar tadi mengancam Utsman, kalau kamu nggak usir Muhammad dari kampung halamannya, aku akan pecat kamu, aku akan perangi kamu. Nah, akhirnya Utsman bin Ma'mar pun takut
ya, takut terhadap ancaman posisi pejabat yang lebih tinggi dari beliau. Akhirnya Syekh pun diusir Pak di musim panas Pak dari Uyainah. Akhirnya beliau ingat kampung halaman dakwah bapaknya dahulu, maka beliau pergi lagi ke Uyainah, ke Dir'iyah lagi. Ya, di sana di Dir'iyah ini ada seorang amir, yang amir ini punya kekuatan juga ya dalam sultan kekuasaannya, yang pemimpinnya disebut Muhammad juga namanya bin Saud. Nah, ini yang nanti cikal bakal berdirinya kerajaan Saudi Arabia. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pahlawan Pak bagi orang Arab Pak. Kayak kita menganggap tuanku Imam Bonjol, kemudian Diponegoro, itu semuanya kiai tapi pahlawan bagi kita. Nah, beliau juga pahlawan di masanya. Makanya orang yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini tunggu dulu pernah belajar biografi beliau apa tidak, ya kan? Nah, maka beliau akhirnya mendakwai, ya akhirnya beliau bergabung dengan Muhammad bin Saud, yang kemudian nanti ya dengan kekuatan Muhammad bin Saud dan ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka berdakwah mendakwakan tauhid dengan kekuatan dan sultan, ya akhirnya mereka berhasil mendirikan kerajaan Saudi Arabia yang pertama, ya. Jadi kerajaan, makanya disebut apa, Saudi Pak. Jadi kalau Syekh Muhammad tadi bergabungnya sama Utsman bin Ma'mar, maka negaranya jadi Ma'mari, ya, bukan Saudi lagi, Ma'mari ya, atau Utsmani lagi ya. Baik, nah maka itulah sejarah berdirinya kerajaan Saudi Arabia, KSA, King Saudi Arabia sekarang ya. Ya, bergabungnya antara kekuatan power sultan dari Muhammad bin Saud dibantu dengan kekuatan ilmu ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, ini kisah tentang mu'alif, karena tak kenal katanya tak sayang. Ya, saya rasa Bapak-bapak sudah kenal saya semua. Kalau Ustadz Sam sudah kenal semua. Antum sayang semua sama Ustadz Sam kayaknya ini. Makanya kita yang cuma sebulan sekali ya harus dikenal juga. Baik, barakallahu fiik. Ya, tadi sampai ada Pak Bambang ya, datang-datang cari rumah Pak Sam nih, Ustadz Sam nggak ketemu, ini qadarullah nggak ketemu ya, sudah ke Lengsi jauh-jauh ya, sampai disebutin 37 km ya, akhirnya nggak ketemu ya Pak. Ini qadarullah Pak, sudah takdirnya belum ketemu. Ya baik, barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan bab ke-7, Bapak Ibu sekalian. Bab ke-7 ini lanjutan dari bab ke-6. Bab ke-7 ini lanjutan dari bab ke-6. Namun Bapak-bapak coba lebih teliti ya. Kita teliti dari segi judul dulu. Di judul bab ke-6, minasyirki, ya termasuk dari kesyirikan adalah menggantungkan gelang atau benang ya untuk tujuan menolak bala. Ini tersebut judulnya minasyirki. Termasuk kesyirikan itu menggantung benda-benda untuk menolak ain atau menolak bala tadi ya. Maka Nabi SAW mengatakan kalau kamu mati ya masih masih memegang benda tersebut, lam yuflithu abadan, kamu tidak akan bahagia selama-lamanya ya, kamu akan rugi selama-lamanya. Ini bagi orang yang memasang jimat-jimat tadi Pak, ya kita katakan di zaman sekarang jimat. Jadi adanya jimat-jimat ini bukan di zaman era modern sekarang ini saja ya. Tapi dari zaman Nabi sudah ada orang-orang yang memakai jimat tadi ya. Dan seharusnya Pak di zaman era modern tahun milenial ini, milenium tahun 2000 ini ya, tahun 2000 sekarang sudah 2023 lagi ya. Sebentar lagi musim panas 2024. Panas politik maksudnya ya, bukan musim panas matahari terik. Maka harusnya sudah tidak percaya dukun lagi, tapi ternyata pejabat-pejabat kita pun masih percaya jimat-jimat Pak. Ya, orang yang katanya intelektualnya tinggi, ijazah mereka lebih tinggi dari kita, mereka lulusan ya pendidikan mereka lebih tinggi dari kita, ternyata masih percaya juga sama jimat-jimat. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini memang harus diberantas dengan pelajaran akidah, dengan pelajaran tauhid. Baik, ya, maka di bab ke-7 ini kita akan membahas tentang ruqyah dan tamimah. Kenapa di sini tidak dikatakan minasyirki, termasuk kesyirikan adalah ruqyah? Tunggu dulu, karena tidak semua ruqyah itu syirik. Ya, ada ruqyah yang syirik, ada ruqyah yang tidak syirik. Makanya judul ini melengkapi judul ke-6, tapi perbedaannya
Di judul bab ke-6 ini benar-benar disebutkan perkara termasuk kesyirikan adalah menggantungkan jimat-jimat tadi. Namun tidak semua ruqyah itu syirik. Akhirnya di bab ke-7 ini ya kita mengenal judul ini dengan babu majaa fir ruqa wa tamaim, tentang ruqyah dan tamimah ya. Ruqyah itu apa Bapak Ibu? Ruqyah itu apa? Ruqyah itu membaca ayat-ayat Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ya, karena penyakit zaman sekarang itu dibagi ada penyakit medis dan ada non medis. Ya. Baik, jadi Al-Quran bisa menjadi wasilah kesembuhan. Al-Quran itu bisa disebut syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'ul lil mu'minin. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah turunkan minal Quran. Ya, minal Quran itu maksudnya semua ayat-ayat Al-Quran. Ya, ma huwa syifa. Yang Al-Quran ini disebut dengan syifa. Syifa itu artinya apa? Kesembuhan. Bukan obat. Al-Quran itu bukan obat, tapi Al-Quran itu syifa, kesembuhan. Obat derajatnya lebih rendah daripada kesembuhan. Orang bisa sembuh tanpa obat. Obat bisa menyembuhkan penyakit, ya kalau kadar penyakitnya ringan. Kemudian atas izin Allah, karena obat itu hanya sebab. Ya, musabab yang menjadikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran akidah juga. Baik. Adapun Al-Qur'an seluruhnya adalah kesembuhan jika dibaca, ya. Dibaca ya kita dalam membaca ya untuk ruqyah menyembuhkan orang yang sakit, ya baik penyakit digigit kalajengking, disengat kalajengking ataupun digigit ular ya. Ini semua bisa disembuhkan dengan ruqyah. Ayat-ayat ruqyah itu sederhana, Pak. Ya, Bapak-bapak hafal kok Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah, Amanah Rasulu. Ya, ini diantara ayat-ayat ruqyah yang pokok. Setelah itu ya ayat-ayat yang lain. Bahkan seluruh ayat Al-Quran itu ruqyah. Tapi pengaruh ayat-ayat yang disebutkan tadi lebih besar pengaruhnya. Karena dari segi makna ya mengandung hubungan erat dengan perlindungan-perlindungan. Ya, intinya ruqyah kita ingin melindungi diri kita ya dari gangguan-gangguan. Ya maka kita ruqyah itu termasuk doa, Pak. Jadi kita berdoa kepada Allah sekaligus kita berwasilah membaca Al-Quran. Karena doa itu ada 2. Meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Ini yang kita minta. Ya, yang kita minta ada 2. Kita minta kebaikan dari Allah dan kita memohon perlindungan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi meliputi 2 hal ini jangan sampai kita tinggalkan. Jadi jangan sampai kita berdoa hanya minta kebaikan-kebaikan saja, Pak. Anda salah, Anda keliru, belum tepat doanya kalau Anda hanya meminta kebaikan. Ya Allah, saya minta ini, sampai minta ini, tapi Anda lupa berlindung dari keburukan. Ya, karena kalau Allah memberi kebaikan kepada Anda, tapi Allah tidak lindungi Anda dari keburukan, nah Anda tidak akan bahagia. Ini bukan kesempurnaan dari doa. Doa itu yang minta kebaikan sekaligus berlindung dari keburukan. Ya Allah, saya ingin uang. Uang itu kebaikan kalau dia digunakan untuk kebaikan, buat umroh, buat haji, daftar haji ya, walaupun haji sekarang naik nih, yang daftar 2022 biaya hajinya naik. Ya makanya sekarang yang umroh banyak sekali, Pak. Ya, karena lebih umroh itu kan haji kecil juga. Umroh disebut dengan haji kecil. Baik. Ya maka uang itu baik, tapi kalau Anda sakit, tidak dihindarkan dari keburukan, Anda sakit maka uangnya tidak jadi buat umroh, ya, jadinya buat ke rumah sakit. Ya maka doa itu meminta kebaikan sekaligus memohon berlindung dari keburukan. Karena kebaikan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang nafi Allah memberi manfaat-manfaat ya, dan Allah Subhanahu wa taala ad-daru, zat yang menghindarkan kita dari kemudorotan. Baik, ini termasuk ruqyah tadi kita minta kesembuhan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari keburukan-keburukan dengan doa-doa ruqyah kita tadi, Pak. Baik, ini namanya ruqyah. Jadi tidak semua ruqyah syirik. Ada juga ruqyah yang syirik, ya. Ruqyah yang syirik banyak. Bahkan tidak mengindahkan syariat-syariat Islam. Seorang laki-laki ruqyah perempuan disentuh-sentuh, ya kan? Ini nggak boleh, ya.
Nggak boleh laki-laki ngeruqyah perempuan, nggak boleh disentuh atau melihat auratnya, nggak boleh. Tapi kalau laki-laki meruqyah perempuan tanpa sentuhan, perempuannya juga menggunakan hijab yang syar'i, kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, boleh. Hal ini boleh. Ya, tapi banyak ya orang yang berkedok ya, punya padepokan anti galau, punya padepokan A, B, C, D, ya perempuannya disentuh-sentuh, dipegang-pegang. Laki-laki yang menyentuh perempuan lebih baik ditusukkan besi panas ke telinganya dalam sebuah hadis. Nggak boleh ya. Kita nggak boleh menyentuh perempuan. Makanya dulu kita mungkin yang pernah pacaran, Pak, ya zaman dulu kan pacaran ya tidak dikatakan darurat bersentuhan ya, kadang ini sengaja. Ya kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita belum halal sama istri kita sudah sentuh-sentuhan. Nah, ini hukumnya haram dan dosa besar, maka kita bertaubat. Ya, kalau kita bertaubat dan kita tutup dosa kita, jangan dibeberkan ke orang-orang, maka kita akan diampuni dosanya. Ya, syaratnya jangan jadi mujahir. Mujahir itu nyebutin dosa-dosa kita di waktu yang lalu, jangan. Kita tutup saja, kita taubat, kita istighfar, kemudian kita berharap dosa kita diampuni, Allah akan ampuni. Karena Allah as-sittir, zat yang maha menutupi aib-aib kita. Kalau kita menutupi aib, maka Allah akan tutupi aib kita. Baik, ini tentang ruqyah ya Pak. Tentang ruqyah, nggak boleh ruqyah sentuh-sentuh. Kemudian ruqyah jin, mengeruqyah jin dengan jin. Ini namanya nusroh. Nanti ada di kitab tauhid ya bahasan nusroh. Nusroh itu meruqyah penyakit jin dengan melawannya dengan kekuatan jin juga. Ya seperti yang, mohon maaf saya sebut ya, saya sebut merek ya. Seperti yang dilakukan oleh Bu Ningsi yang ada di Jawa Timur. Ya, ini Bu Ningsi ini orang kaya raya sekarang Pak, karena ruqyahnya ditarget ya, pasien bayar sekian-sekian ya, kemudian jadwal 1 tahun 365 hari itu sudah penuh. Makanya Bu Ningsi ini kalau mau beli rumah, mau beli tanah ya, segera ya. Oh kalau ada yang mau jual rumah ke saya aja ya, karena duitnya wes oke Pak, duitnya oke ya. Tapi ruqyahnya jin dengan jin ya. Ini tidak ada syar'i-syar'inya sekali Pak. Nggak ada syar'i-syar'inya kalau kita perhatikan, karena saya ikuti YouTube beliau. Oh ini ruqyahnya tidak benar ini. Dan beliau sudah diingatkan oleh ulama Jawa Timur juga. Tapi beliau tidak mau ngalah, beliau tidak mau merendah, dan akhirnya masih kekeh dengan khayalannya diperintah oleh Rasul, kedatangan Rasul, ya dia sebut Rasul ya, harusnya Rasul ya. Tapi dia bilang saya kedatangan Rasul, disuruh untuk menyelamatkan umat manusia dengan cara ruqyah Mbak Ningsih ini. Ya, baik ya, ini ruqyah tidak syar'i. Makanya kita jangan hanya ikut-ikutan YouTube, oh ini terkenal ini ya, nanti kita bawa pasien ke sana ya, ini yang nggak sembuh-sembuh di sini, coba kita ke sana saja sebagai syariat katanya. Bukan syariat ini Pak, syariat itu yang sesuai dengan syariat. Jadi bahasa masyarakat syariat terkadang bukan syariat itu. Baik, ini tentang ruqyah, kita bahas tentang ruqyah. Adapun tamimah sudah dijelaskan, sesuatu yang ditempel, digantung ya, berupa jambi-jambi ataupun raja-rajahan, ini namanya tamimah. Ya, dan orang yang menggantungkan tamimah, apa doa Nabi SAW? Semoga Allah tidak menyempurnakan urusannya di bab yang ke-6 kemarin. Ya, maka ini tentang tamimah. Ya, tentang tamimah. Termasuk di sini ada selain tamimah ada ruqyah, tamimah dan tiwalah. Ya. Adapun tiwalah ini apa namanya? Jambi-jambi tertentu untuk mengikat perempuan. Ya kalau bahasa kita sekarang pelet. Ya. Pelet itu banyak macamnya. Di buku Mujarobat ada ajian jaran goyang dan ada semar mesem atau semar mendem. Ya, semar mesem sekalian ya, semar mesem jaran goyang ya, ini yang terkenal di masyarakat. Ya, jadi ada ajian-ajian yang bahasa Arab dicampur bahasa Jawa. Ya. Dan mentok-mentoknya doa mereka itu doa nurbuat. Saya hafal doa nurbuat, Pak. Bapak kalau pernah dengar doa nurbuat, ya ini doa nurbuat ini tidak ada sunnahnya sama sekali. Ada doa mirip doa nurbuat, itu doa masuk masjid, Allahumma ya ini bisultanihil qadim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, kemudian dia bersolawat dan doa Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Ini
Adapun doa nubuat ini doa yang dirangkai oleh manusia, oleh seseorang kemudian diklaim ini doa paling agung. Enggak, dari susunan bahasa saja salah, ya. Dia mengatakan ya sultanil qadim, ya, dan lain sebagainya. Itu dari segi nahwu shorob saja bisa dikritisi, keliru doa tersebut dari segi nahwu shorob, kemudian dari segi makna dan sebagainya, ya. Maka mereka kadang meruqyah dengan ilmu andalannya doa nubuat saja, ya, karena mereka ngapalin doa nubuat dengan lelakon puasa juga, ya, supaya digdaya sakti dan sebagainya. Makanya kita saksikan Pak, bapak-bapak yang dari Jawa Timur atau dekat Jawa Timur, kemarin ada pertarungan orang-orang yang konon katanya hebat, PSHT, dengan kelompok tertentu, itu kalau ketemu tarung terus dari zaman dulu Pak. Saya juga hidup di Pemalang ini ya akrab juga ya gitu-gituan. Tapi saya nggak pernah belajar ilmu setrum, ilmu apa begitu-begituan saya nggak pernah belajar. Tapi saya tahu lingkungan saya belajar yang gitu-gituan. Jadi kata mereka kalau nggak belajar yang beginian kita nggak punya digdaya. Kita takut sama orang. Makanya kita harus punya digdaya. Akhirnya mereka belajar yang begitu-begituan. Ya, ada yang harus menelan penambur sepeda kecil, ada yang diminumin air doang, ada yang ada lelakonnya begini dan begitu. Akhirnya mereka kemarin tawuran, ada yang meninggal, ya. Ada yang meninggal padahal mereka merasa sakti semua. Saya punya ilmu ini, ya. Maka oleh karena itu ilmu kebal itu termasuk dalam masalah bab-bab syirik yang tidak diperbolehkan. Maka bapak-bapak yang masih punya ilmu kebal atau saudara bapak yang masih punya ilmu kebal, ini salah satunya kita harus bertaubat pertama kali, ya, lepas dari ini. Ya, karena kalau kita sudah lepas dari ini dengan menghambakan diri dengan Allah, beribadah dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan lepas. Ya, kalau ingin dibantu lepas, maka dengan cara ruqyah yang syar'i. Kemudian kita bersungguh-sungguh beribadah, insya Allah jin pada tubuh kita yang sengaja kita masukkan dulu yang kita tidak tahu, ya, taunya lelakon-lelakon, ilmu putih dan sebagainya, ini subhat-subhatnya saja. Ya, maka itu akan lepas dengan sendirinya nanti dengan pertama dengan taubat kepada Allah, bisa dibantu dengan ruqyah, kemudian amalan kita sehari-hari diperbaiki, hubungan kita dengan Allah, sholat 5 waktunya, ibadahnya, puasanya, baca Qur'annya, insya Allah akan pergi sendiri. Baik, ya, ini kita masuk ke bab ya ke-7 ini tentang ruqyah dan namimah. Di sini ada 4 dalil. Dalil yang pertama, Fis sahih, ya, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau ada kalimat sahih nih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari, sahabat bernama Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Annahu kana ma'a Rasulillah. Abu Bashir ini sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, dari sebagian banyak safar yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi SAW banyak melakukan safar, Pak. Banyak melakukan safar perjalanan, diantaranya safar beliau safar untuk berjihad. Ya, safar untuk berjihad kebanyakan. Perginya beliau adalah untuk berjihad dan berdakwah. Bahkan beliau pernah memimpin 60 kali pertempuran. Pertempuran yang Nabi pimpin sendiri namanya Ghazwah. Pertempuran Ghazwah. Kalau yang tidak dipimpin Nabi, Nabi mengutus sahabat, pemimpin lain namanya Ma'rokah. Sama-sama artinya pertempuran, tapi bahasanya beda. Ghazwatu Uhud, Ghazwatu Badar, ya, Ghazwatu Tabuk, ya, Ghazwatu Hunain. Ini pertempuran-pertempuran yang dipimpin oleh Nabi. Maka dalam sebagian safar beliau, sahabat Abu Bashir Al-Ansari, ya, beliau orang Ansor, berarti Al-Ansari itu kaum Ansor, ya, yang penduduk Yasrib, kota Madinah. Maka beliau mendapati bahwa Nabi SAW dalam satu perjalanan beliau mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan. Fa'arsala rasulan. Ya, maka beliau mengutus seseorang khusus. Orangnya tidak disebutkan di sini karena yang penting adalah amalannya, Pak, bukan tokohnya. Maka kita juga tidak boleh ingin menonjolkan diri, nama kita dikenal, ya. Karena nama itu sesuatu yang akan lepas pertama kali saat kita meninggal. Jadi kita tidak perlu kita membangga-banggakan nama dan label atau nama dan gelar kita. Nggak perlu kita bangga-banggakan, ya. Karena kalau kita sudah meninggal, Pak, maka teman-teman kita itu ketika mengunjungi kita, mereka akan bertanya, oh jenazahnya di mana? Mau kita mandikan. Jadi nama kita langsung dilupakan.
langsung badan kita jadi jenazah, Pak. Jadi mayit disebut, oh mayitnya di mana? Sudah dimandikan belum? Tidak ada yang mengatakan, oh Pak Fulan, ya LC MPD di mana? Pak Ustadz Fulan, nggak ada, ya. Langsung dikatakan mayit. Jadi nama kita langsung lepas kalau kita sudah meninggal. Maka nama itu tidak penting. Yang penting amalan kita. Nah, sebagaimana Nabi mengutus seseorang orangnya tidak disebutkan di sini, tapi yang penting adalah esensi daripada apa yang Nabi utus dan tugas berat apa yang dibebankan kepada utusan tersebut. Maka pesan yang ingin disampaikan adalah Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Ya. Jangan sampai ya agar tidak ada terdapat lagi di leher onta sebuah kalung yang terbuat dari busur panah yang sudah usang ya dari tanah dari tali busur itu kayak di bab 6 kemarin. Ataupun ada kalung terbuat dari apapun itu, ya dari kayu, ya karung dari manik-manik atau kalung dari kawat, ya dan sebagainya dari kuningan, maka illa quti'at, maka harus diputuskan. Ya jadi zaman Nabi sudah ada jimat, Pak. Jimat untuk menangkal tolak balak tadi. Makanya bagaimana kita menolak balak? Ya tolak balak itu ya dengan doa saja, karena Allah ad-daru, zat yang mampu menyingkirkan mudarat dari kita, ya maka kita hanya minta kepada Allah saja. Baik, ini hadis pertama dalam bab ini, ya. Dari zaman Nabi, saking seriusnya Nabi memberantas kesyirikan, Nabi SAW sangat perhatian kepada tauhid, Pak, sangat perhatian kepada tauhid, sampai-sampai ya 5 hari sebelum beliau wafat, beliau masih perhatian terhadap tauhid. Padahal di masa tahun 11 Hijriah, di tahun meninggalnya Nabi SAW itu masa puncak-puncaknya tauhid, Pak. Kalau masa di Mekah ini yang mengikuti tauhid, dakwah tauhid masih sedikit. Ini masa di kota Madinah, ya. Kemudian di tahun 11 Hijriah itu akidah sahabat itu sudah kuat sekali, Pak. Namun beliau masih memperingatkan tentang kesyirikan. La'anallahu Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ahum masajida. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka tempat ibadah. Ya. Maka zaman sekarang nyata ada kuburan-kuburan Mbah Kiai, kuburan-kuburan Habib-habib, ya Syarif-syarif, ya dijadikan tempat ibadah. Mereka baca Quran di situ, sujud di situ, Pak, sujud di kuburan, ya. Atau mereka berdoa minta nangis-nangis di kuburan tersebut untuk ibadah di situ. Maka ini benar-benar sesuatu yang terjadi yang disabdakan Nabi SAW. Maka di puncak-puncak kehidupan kota Madani, kota yang madani dan rabbani, Nabi masih memperhatikan perkara tauhid. Perkara tauhid ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Maka belajar kitab tauhid salah satu ikhtiar kita untuk benar-benar kita mengetahui tentang tauhid yang murni seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini hadis pertama. Nabi sangat perhatian sekali, Pak. Sampai-sampai ada masyarakat yang masih mengalungi onta mereka dengan tali busur, ya, tali busur yang sudah usang, ya, tali busur yang sudah usang itu yang sudah berbulu-bulu itu, Pak. Ya, udah berbulu-bulu. Kalau Bapak punya panahan ya Bapak pasti tahu tali busur yang masih baru dan masih usang itu tahu. Itu yang sudah usang, yang sudah nggak kepake, dikalungin ke onta dengan apa tujuan tolak balak. Karena onta itu binatang mahal, Pak. Onta itu harganya lebih dari sapi. Kalau Bapak kurban sapi saja, dapati sapi ada yang harganya 100 juta. Maka onta itu bisa mencapai 250 juta, ada onta yang harganya 500 juta, Pak. Onta itu binatang mahal. Maka mereka nggak mau ontanya mati begitu saja, akhirnya ya dikasih jimat. Wah, ini ontanya dikasih jimat. Ya kalau sekarang ya digantung di mobil. Ya ini mobil itu kan barang mahal, supaya mobilnya selamat ya. Supaya mobilnya ini nggak kecelakaan ya, selain diruat dikasih jimat. Nah ini nggak boleh juga. Ini aplikatifnya kalau dulu onta dikalungin, sekarang mobil ditempel itu jimat-jimat. Makanya nanti bab tamimah yang kedua ini, ya kita akan bahas tamimah yang tamimah dari ayat-ayat Quran juga
ulama berselisih pendapat, tapi yang lebih baik ditinggalkan sebagaimana pendapat Imam Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nggak setuju ada ayat-ayat Quran yang digantung-gantung di mobil, ya, digantung-gantung di rumah zaman dulu ya, di rumah, di kendaraan. Kalau sekarang banyak ayat-ayat Quran yang digantung di mobil. Ya, kalau untuk hiasan saya rasa kurang tepat. Al-Quran, ayat Quran dijadikan hiasan itu kurang tepat. Ya, biasanya ada niat yang kedua, yaitu supaya ini ayat Al-Quran bisa menolak balak. Nah, ini keliru juga, Pak. Kata para ulama lebih baik dihindari. Imam Waqi yang berkata. Imam Waqi berkata bahwa para salafus soleh dulu, para sahabat tabi'in, tabi'in dulu juga membenci menggantungkan ayat-ayat Al-Quran untuk tolak balak. Ini juga nggak boleh. Imam Waqi yang bicara. Imam Waqi gurunya Imam Syafi'i. Ya, rahimahumullah ta'ala. Ya, maka ayat-ayat Quran. Jadi kita kalau punya mobil ya biasa saja, Pak. Mobil kita kalau dikasih parfum itu malah nggak masalah, dikasih parfum. Mau parfum kopi Bali, mau kopi tubruk. Tubruk biar nggak ada semutnya. Ya. Atau mau aroma terserah Bapak, mau aroma jeruk, mau aroma apel, anggur ya, terserah, biasanya terserah istri juga ya. Terserah. Maka itu nggak apa-apa. Daripada kita gantungkan ayat kursi ya yang sudah berbentuk ayat kursi sudah ditulis demikian rupa rapi, kemudian kita yakin oh ini ayat kursi ini bisa melindungi ya. Ternyata pengamalannya bukan demikian. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin ayat kursi itu jadi perlindungan, dibaca sebelum keluar rumah sebagai ikhtiar ya. Nah, dibaca. Seperti kita mau tidur baca ayat kursi, kita akan dilindungi malaikat, Pak. Malaikat dua, malaikat turun menjaga kita karena kita baca ayat kursi tadi ya. Setiap habis sholat kita baca ayat kursi, kita akan dilindungi dari neraka. Bahkan kita akan dimasukkan ke surga. Ya, bagi orang yang menutup zikir sholatnya dengan ayat kursi. Jadi bapak-bapak kalau zikir setelah istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah wa la syarikalah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wa la syarikalah. Kemudian baca ayat kursi terakhir, Pak. Ya, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Jadi ayat kursi itu memang ayat perlindungan. Yang cerita juga master jinnya, ya jin yang dulu ketangkap sama Abu Hurairah saat mencuri makanan di Baitul Mal, dia yang ngasih tahu, maka ditakrir sama Nabi, innahu shadiqun wa huwa kadzibun. Oh, dia benar dalam masalah ini, tapi dia pendusta. Memang sifat jin itu pendusta, ya. Tapi dalam masalah ini benar. Kalau tidak ingin diganggu setan, maka baca ayat kursi. Karena setan itu tugasnya apa, Pak? Membuat anak cucu Adam celaka, termasuk kita. Jadi dibuat bengong, naik nyetir mobil bengong, ini pekerjaan setan juga, Pak, supaya orang yang dibuat bengong ini celaka dan bisa kecelakaan. Ternyata ini tugas setan, Pak. Ini tugas setan juga. Maka kita kalau keluar rumah, setan selalu ngincer-ngincer kita. Ya, minimal dibuat dosa kalau lihat perempuan dihiasi itu dari depan wajahnya cantik, dari belakang panggulnya bahenol, ya kan? Nah, ini hiasan-hiasan setan. Ya karena perempuan kata Nabi kalau keluar rumah pasti dihiasi setan dari arah depan ataupun belakang. Ya kemudian ya tadi seperti dibuat bengong supaya kita celaka di jalan. Ya maka terkadang ada banyak teman-teman kita yang di jalan celaka karena tidak fokus dalam berkendara motor ataupun mobil. Ya maka kita harus hati-hati. Ya setan itu selalu ngincer kita kalau kita di jalan, Pak. Makanya kita harus baca bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah. Maka setan akan mengatakan bagaimana kita bisa mencelakai orang yang sudah wuqiyah dilindungi. Wa wuqita ya, sudah dicukupkan ini, ya sudah diberikan hudiyah, sudah diberikan hidayah, wa kufiyah diberikan kecukupan sama Allah dan wuqiyah dan telah dilindungi. Jadi setan akan putus asa kalau kita keluar rumah baca doa tadi. Baik, ya ini dalil ya pertama, jadi Nabi mengutus, kesimpulannya Nabi mengutus salah seorang utusan untuk memberantas jimat-jimat ini, ya. Nah sekarang ini jimat ini laris, Pak, bisa dijual online kok, bisa dikirim lewat ekspedisi ya, JNE atau Express atau apa ya. Sekarang jimat itu bisa online, maka hati-hati. Sekarang jimat itu tidak hanya berbentuk apa, Pak, berbentuk raja-raja, jimat juga bisa berbentuk lompong hitam, bambu kuning, ini dijual online juga, Pak, untuk pagar-pagar rumah, ya. Ya, kemudian ada apa itu batu, tahu batu apa ya, batu tertentu ya. Kemudian ada yang botol-botolan, minyak-minyakan, minyak wangi, ya. Nah, ini jimat itu macam-macam sekarang. Ya, ada apa?
padi juga ya, ada yang dijual padi atau misalkan apa ya, sejenis-jenis rempah-rempah begitu, itu juga jimat. Jadi banyak jimat itu macam-macamnya banyak sekali sekarang ya. Macam-macam banyak sekali. Bahkan orang-orang yang intelektual saja tidak lepas dari keyakinan jimat. Karena mereka sudah berputus asa. Karena walaupun mereka intelektual secara kecerdasan, mereka ijazahnya tinggi, intelek dalam bidang dunia, dalam bidang akidah mereka rapuh, Pak. Sehingga kalau mereka sakit dan sakitnya itu dinyatakan dokter non medis, wah ini penyakit non medis ini, tapi maka dia akan cepat, orang yang sakit itu akan cepat-cepat melakukan segala sesuatu tanpa pikir pendek. Mohon maaf, tanpa pikir panjang. Ya, jadi segera saja ya. Oh, pergi saja nih ke Pak ini ya. Minta air ke sana, nanti dijampe sama sana. Dia nggak pikir panjang. Ayo antar saya ke sana. Karena dia sudah sakit. Jadi orang yang sakit terdesak itu biasanya nggak pikir panjang. Cepat-cepat saja ikut-ikutan siapa yang ngajak. Kalau ngajaknya ke tempat yang salah, jadi makin parah, Pak. Saya banyak menemui beberapa bapak-bapak yang sakitnya makin parah ketika pergi penyembuhannya ke alternatif dukun. Ini makin parah, Pak. Ya, makin parah. Ya, maka kita harus kalau mau ruqyah ya ruqyah syar'i. Ya harus memilih peroki atau orang-orang yang meruqyah dengan cara-cara yang syar'i, atau kita ruqyah diri sendiri dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Baik, kita masuk ke dalil yang kedua. Ibnu Mas'ud menuturkan, Ibnu Mas'ud seorang sahabat mulia ya, sahabat yang awal-awal masuk Islam, yang betis beliau kecil, tapi Nabi katakan betis beliau kalau ditimbang di Yaumul Mizan lebih berat dari gunung Uhud. Ini amalan tauhid Ibnu Mas'ud sangat kuat. Bahkan Ibnu Mas'ud nanti di kisah ini akan mengatakan keluarga Ibnu Mas'ud tidak membutuhkan kesyirikan. Ya, ini nanti kita akan baca asbabul wurud. Asbabul wurud itu Asbabul wurud itu cerita. Kalau Al-Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Kenapa hadis ini ada? Nah, di sini namanya asbabul wurud. Maka Ibnu Mas'ud menuturkan, dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah jenis-jenis yang syirik ya. Tamimah tadi menggantungkan jimat-jimat. Wa tiwalah, tilawah itu jambi-jambi, pelet ya, semar mesem ya, dan jaran goyangnya tadi ya. Adalah bentuk kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ceritanya, istrinya Ibnu Mas'ud namanya Zainab. Zainab ini ketika sakit, dia datang ada orang Yahudi yang mendatanginya, yang meruqyahnya, menjambi-jambinya. Dan Zainab ini matanya sering keduten, Pak. Ya, mata beliau sering keduten. Kemudian dijampi oleh orang Yahudi tersebut, kemudian sembuh. Maka ketika Ibnu Mas'ud datang, apa ini? Ini jampi. Oh, nggak boleh jambi-jambi ini. Ruqyah ini, makanya beliau menyebutkan innar ruqa, ya. Ini menukil perkataan Nabi SAW. Ya, ruqyah dengan jenis jambi-jambi yang tidak dengan bahasa Arab, ya. Kemudian jambi-jambinya nggak jelas. Kemudian minta-minta syarat ini dan itu. Ini yang ruqyah jenis kesyirikan, ruqyah syirkiyah. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya setan bermain-main denganmu. Jadi setan itu yang menggerakkan mata-matamu sampai keduten-keduten itu. Ketika dibacakan jambi oleh orang Yahudi tadi, maka setan melepaskan tangannya dan kesannya sembuh. Jadi kamu nanti akan terjatuh ke kesyirikan. Maka keluarga Ibnu Mas'ud tidak membutuhkan kesyirikan. Nah, ini tegasnya Ibnu Mas'ud. Artinya keluarga Ibnu Mas'ud nggak boleh melakukan amalan-amalan kesyirikan. Ternyata sekelas sahabat Ibnu Mas'ud yang luar biasa keimanannya, terkadang istrinya perlu dinasihati juga. Karena kita harus sering menasihati istri kita juga, Pak. Terkadang istri itu jarang ngaji, Pak. Kita sudah ngaji bersyukur. Kenapa istri jarang ngaji? Karena ngurus anak. Apalagi anaknya tiap 2 tahun ya lahir bayi lagi. 2 tahun lahir bayi lagi. Ini ya. Kayak saya ini anaknya sudah 6, Pak. Ya, nikah dari tahun 2013. Ya, jadi tahun 2014, 1, 2016, 2, 2018, anak ketiga 2000. Setiap 2 tahun ada anak. Ya, jadi istri nggak pernah ngaji. Ya, wah kan suaminya ustadz ya. Kadang ustadz juga sibuk kalau sudah di rumah, udah statusnya udah bukan ustadz, Pak. Udah suami. Ya, maka kita nasihatin istri. Istri itu harus kita nasihatin juga. Apalagi yang ya
Kalau kita sudah ngaji, kita dakwakan pertama ke istri kita dan anak-anak kita. Ya kalau kita sudah ngaji, kita harus mengamalkan karena Allah Ta'ala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan istri dan anak-anakmu dari api neraka. Ya, jadi kita ajarkan. Nah, maka Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada Zainab, nggak boleh kita berbuat begini-begini, ini termasuk kesyirikan. Ya, kalau kamu mau, bacalah doa dari Nabi adhibil ba'sa robban nas wasfi anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ini doa ruqyah ya. Doa adhibil ba'sa robban nas atau Allahumma robban nasi adhibil ba'sa. Ini doa ruqyah. Isfi wa anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Ini hadis Abu Dawud dari Sahih. Hadis untuk mengobati penyakit, Pak. Jadi Rasul SAW kalau beliau datang menjenguk orang sakit, baca doa ini. Diruqyah orang sakit tersebut. Kemudian lambat laun sembuh. Ya. Atau ketika didatangkan orang sakit kepada beliau, didatangkan ke rumahnya, beliau juga bacakan doa ini. Namun, yang perlu Bapak Ibu ketahui, doa-doa ruqyah ini, ya, apakah pengaruh? Jawabannya berpengaruh terhadap sakit kita. Ya. Seberapa besar pengaruhnya? Ya sabar, ya. Tergantung kadar penyakit yang dialami oleh kita. Kalau penyakitnya berat ya memang obatnya harus dosisnya lebih berat lagi, ruqyahnya harus lebih sering lagi. Jangan kita sudah belajar, kata Pak Ustadz begini nih, baca doa ini nanti sembuh. Kemudian ketika dibaca nggak sembuh, jadi nggak yakin. Nah ini Ustadz bener nggak sih ngajarin ya kan? Ya jadi nggak yakin. Tunggu dulu, yang salah bukan Ustadznya, yang salah bukan pelajarnya, pengalamannya kita. Jadi gantung kadarnya Pak. Kalau penyakit kita penyakit yang berat, maka ya harus sering. Ruqyahnya harus sering dan sabar kita. Ruqyahnya harus sering baca ini, baca ini. Nanti lambat laun pasti Allah akan memberikan kesembuhan. Ya. Lagian kalau kita mengambil syariat ruqyah ini, doa-doa ini, kita pun akan dapat pahala. Ya karena ini termasuk jenis kesabaran dan kita bertawasul dengan sesuatu yang dibolehkan agama, yaitu baca doa daripada pergi ke mbadukun. Ya kan, daripada pergi ke pengobatan alternatif tidak syar'i, ya malah dosa, ya malah terkena perbuatan dosa. Baik, ini dalil kedua ya tentang kisah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan istrinya Zainab saat kedatangan seorang Yahudi yang meruqyah istrinya tadi dengan cara jampi, maka nggak boleh. Baik, dalil ketiga bab ini, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Hadis marfu dari Abdullah bin Ukaim. Salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Ukaim. Karena ada sahabat namanya Abdullah itu ada 200 orang. Yang paling terkenal 4 Abdullah perawi hadis. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Amr, ya. Ini sahabat Abdullah itu banyak sekali. Ya, maka yang terkenal 4 ya ada sekitar 200 nama Abdullah. Kenapa? Mereka sangat cinta kepada Allah. Dan mereka mendengar nama terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman, maka para sahabat menamakan anak mereka dengan Abdullah. Bahkan Nabi SAW menamakan anaknya dengan Abdullah. Ya, anak yang dari istri dari Mesir, dari Maryam Al-Qibtiyah ya. Ketika punya anak dari Maryam, maka dinamakan ya Abdullah. Baik. Maka Abdullah bin Ukaim, salah seorang sahabat Nabi SAW, beliau membawakan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan sesuatu dengan anggapan bahwa barang tersebut bermanfaat atau dapat melindunginya, dapat menolak bala, ya, maka apa yang terjadi? Allah akan menjadikan tersebut selalu bergantung kepada benda itu. Ya, ini tentang jimat lagi, Pak. Hadis dalil ketiga ini masih berbicara tentang jimat. Tapi ada kisah unik begini Pak. Ini supaya kita ngantuk ini. Yang ngantuk belum Bapak-bapak nih? Saya aja belum ngantuk kok ya. Ya iyalah kan pembicara kan aktif. Kalau pendengar audien, aduh kadang dengerinnya sambil sandaran bantal ya kan. Sandaran sofa ya. Ya baik ya. Maka ada teman yang dia dulu belajar ilmu-ilmu ini Pak, jimat-jimat ini. Ya, jadi begini Pak, terkadang sesuatu keburukan itu dicampur aduk dulu dengan kebaikan supaya seolah-olah baik. Ini namanya talbis. Talbis itu dicampur dulu nih.
Ya, ini kerjaannya orang Yahudi. Atal bisunal haqqo bil batili wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah. Jadi kerjaan Yahudi itu ya mencampur-campur keburukan dengan kebaikan. Jadi nanti ini namanya talbis. Jadi ini tipu daya setan juga, talbis. Maka tipu daya setan namanya talbis. Ya, seperti tadi ya, syirik disebut kearifan lokal, ya kan? Kemudian syirik, situs-situs syirik, minta doa-doa disebut wisata religi, ya kan? Ini hati-hati sama istilah ini, Pak. Ya, jadi kita Bapak-bapak kalau pergi ke Guci Jawa Tengah itu pemandian air panas, itu kalau kita perginya ke Gucinya doang mandi air panas nggak apa-apa, tapi ke atas sedikit ada wisata religi, ya. Hati-hati di situ. Saya lihat langsung pelangnya. Oh, ada wisata religi segala di sini, ya. Baik, ya. Kemudian pergi ke kuburan-kuburan, doa sama mereka dinamakan dengan istilah tawasul, ya kan? Jadi istilahnya dibungkus dengan kebaikan-kebaikan sehingga masyarakat tertipu, ya. Masyarakat akhirnya tertipu dengan istilah tersebut, ya. Maka sama jimat juga, bagaimana caranya supaya orang ini percaya sama jimat? Dibikin aturan SOP. SOP menggunakan jimat. Ada SOP-nya juga ya, standar operasional perjimatan. Ini SOP, ya. Maka SOP-nya apa? Ini jimat nggak boleh dibawa ke kamar mandi. Ya, jadi seolah-olah ini luar biasa, Pak. Ini mengagungkan, ini ayat-ayat Allah, ini begini-begini ya. Maka SOP-nya tidak boleh masuk kamar mandi. Maka teman saya ketika merantau ke sebuah kota, maka dia ingat pesan gurunya. Ini, oh iya, jimatnya ini nggak boleh masuk kamar mandi. Akhirnya taruh di atas kamar mandi, Pak. Habis itu dia selesai buang hajat, dompetnya hilang. Habis itu dia nggak percaya jimat. Ini jimat katanya ngelindungin saya, tapi uang saya, KTP saya, ATM saya hilang semua. Saya nggak percaya yang gini-ginian. Nah, ini bagus ini. Ini bagus, Pak. Ini namanya hidayah Allah yang lembut. Jadi harusnya jimatnya melindungi dia sedang merantau keluar kota cari kerja. Ternyata uangnya, bekalnya, ATM-nya, KTP-nya hilang di bawah maling, Pak. Jadi jimatnya benar-benar nggak bisa ngelindungi. Ya, jadi tadi alasan dari gurunya ya, ini jangan dibawa ke kamar mandi ya. Seperti orang yang ini juga, Pak, saya sudah sering katakan orang yang belajar ilmu kebal-kebal itu ya nanti larangannya molimo. Kamu nggak boleh madon, ya kan? Madon itu berzina ya. Kamu nggak boleh maling, kamu nggak boleh mabok ya. Jadi ini dia apa namanya subhat-subhatnya, sehingga dia percaya dengan ilmu yang dia pelajari atau jimat yang dia bawa. Oh iya, ini nggak boleh sama, ini nggak boleh yang buruk-buruk ini baik. Kadang syaratnya juga kamu harus sholat 5 waktu. Nah, kalau 5 waktu kan wajib, ya kan? Ngapain diberi jimat kemudian dikasih SOP harus sholat 5 waktu? 5 waktu itu kan wajib, kewajiban manusia, ya. Orang kafir aja akan ditanya tentang sholat, ke masalah kakum fisakor, qalu lam naku minal musallin. Mereka akan ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Oh, kami dulu meninggalkan sholat. Ya, bahkan mereka kan non Muslim, ya. Tapi kalau meninggalkan sholat ini udah harga mati, Pak. Sholat itu sudah harga mati. Ya, makanya untuk laki-laki kami nasihatkan supaya kita semangat sholat, menjaga sholat harus sholat di masjid, Pak. Kalau sholat di masjid ini akan menjaga semangat kita dalam mendirikan iqamah wa aqimus shalah warka'u ma'ar-raki'in. Kita disuruh untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Jadi sholat itu pada asalnya laki-laki itu ya di masjid, Pak. Ya, jangan cuma sholat taraweh doang, Jumatan doang di masjid. 5 waktu di masjid. Ini yang terbaik, ya. Baik, ini dalil kedua. Jadi siapa yang menggantungkan kepada sesuatu maka wukila alaihi, Allah akan menjadikan orang tersebut selalu bergantung kepada jimat itu. Jadi dikit-dikit ingatnya jimat, Pak. Ingatnya jimat itu, ya. Baik, apa hukum jimat? Ya, hukum jimat pada awalnya adalah syirik kecil. Kalau dia meyakini jimat itu sebagai perantara saja, tetap semua sesuatu atas izin Allah, ya. Dia punya keyakinan itu. Tapi dia menggunakan jimat itu untuk perantara, ini hukumnya syirik kecil. Tapi kalau sudah iktikad bahwa jimat ini bisa melindungi, jimat ini bisa mendatangkan kebaikan, ya, maka ini sudah syirik besar. Ini hukum orang yang memakai jimat. Baik, kita masuk ke dalil terakhir, dalil keempat. Ya, kita masuk ke dalil keempat. Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ruwaifi'. Ada sahabat namanya Ruwaifi'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Ruwaifi radhiyallahu anhu,
ya Ruwaifi, ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla al-hayata tatulu bika. Mudah-mudahan kamu umur panjang. Ini sabda Nabi itu semuanya wahyu, Pak. Jadi Nabi mendoakan Ruwaifi berumur panjang, dan Nabi juga dikabarkan ya, dia mengatakan sepertinya engkau akan berumur panjang. Jadi Ruwaifi ini nanti sahabat yang umurnya panjang selain sahabat Anas. Ya, sahabat Anas ini sampai umurnya 100 tahun lebih, ya. Dan cucu beliau banyak sekali. Ya, maka ini sahabat-sahabat yang umurnya panjang. Maka beliau berkata, "Ya Ruwaifi, wahai Ruwaifi, la'alla hayata tatulu bika." Ya, sepertinya engkau akan berumur panjang. Nah, karena Nabi dikabarkan masalah-masalah gaib, oh ini Ruwaifi umurnya panjang, maka Nabi sekaligus akan mengajarkan kepada Ruwaifi, ya, mengajarkan kepada Ruwaifi lewat pesan-pesan wejangan beliau. Apa wejangan beliau? Fa'akhbirin nas, wahai Ruwaifi, kabarkan kepada manusia, annaman aqada lihyatahu, orang yang memilin jenggotnya. Ini para artis biasanya, Pak, si Pepi. Antum tahu Pepi nggak, temannya Tukul? Ya, dulu kita lihat ya, si Pepi ini temannya Tukul ini, dia jenggotnya dikepang-kepang itu, Pak. Ini nggak boleh. Atau orang Yahudi dipilin jenggotnya, ya, dipilin itu dikepang. Ini nggak boleh. Ya, kalau kita berjenggot biarkan saja. Sunahnya dibiarkan mengembang begitu saja. Ya, baik. Anna man aqada lihyatahu, siapa yang mengepang jenggotnya, au taqallada witron, atau yang menggantungkan tali busur tadi untuk jimat, untuk kalung, ya, untuk menolak bala, au istanja biroji idabatin au azomin, atau dia bersuci dengan kotoran hewan yang sudah kering, namanya roji, ya, atau azom, atau bersuci dengan tulang. Nggak boleh, Pak. Kita beristinja dengan tulang nggak boleh. Jadi istinja itu boleh dengan air dan boleh dengan benda keras. Kalau di hotel-hotel modern itu pakainya tisu gitu kan, Pak, ya. Kadang di pesawat ya pakai tisu, itu boleh. Sesuatu yang punya permukaan kasar dalam ilmu toharo bisa untuk bersuci. Bahkan zaman dulu istijmar menggunakan batu, 3 batu, ya. Diusapkan sekali ke dubur kita, 2 kali dan 3 kali, walaupun masih ada baunya, mohon maaf, walaupun masih ada baunya, hukumnya suci. Kalau mau didobel dengan air itu lebih baik. Makanya Allah memuji Ashabus Sufa yang tinggal di Kuba, ya, di Masjid Kuba. Ya, jadi Masjid Kuba itu salah satu keutamanya, Bapak kalau umroh berkunjungi Masjid Kuba, ya, kemudian sholat 2 rakaat di Kuba. Maka orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Kuba pahalanya seperti pahala umroh sempurna. Ya, makanya kemarin kami berkesempatan umroh, saya umrohkan untuk kakak saya. Saya sudah pernah umroh dulu, saya umrohkan untuk kakak saya. Untuk mendapatkan pahala umroh, ya sudah, saya dengan mengumrohkan kakak saya akan dapat pahala apa? Pahala silaturahim. Ya, kemudian untuk mendapatkan pahala umroh, saya bisa sholat di Kuba 2 rakaat. Dengan ikhtisab saya dapat pahala umroh sempurna. Ya, dengan tanpa mengurangi pahala umrohnya untuk kakak saya yang sudah meninggal. Begitu, Pak. Ya, baik. Jadi yang beristinja dengan benda kasar seperti batu atau tisu atau kayu kering, daun kering boleh. Tapi jangan beristinja dengan tulang, karena tulang itu makanan jin. Ya. Jadi Pak, di dunia jin, kalau kita buang tulang dengan bismillah, ya, kita buang tulang itu, di dunia jin itu tulangnya akan ditumbuhi daging lagi, kemudian jadi makanan mereka. Tapi ini ilmu goib. Ya, kita nggak tahu proses secara ilmiahnya, tapi kita yakin ini kabar dari Nabi. Ya, kemudian kotoran hewan juga nggak boleh. Kenapa? Karena kotoran hewan itu akan dimakan oleh hewan-hewan jin juga. Jadi di alam jin ada hewan juga, Pak. Ada hewan juga, dia makanya kotoran hewan kita juga. Ya, ini sudah masalah goib seperti ini adalah kita mengimaninya saja. Baik. Kemudian beliau bersabda, fa inna Muhammadan bariun minhu. Sesungguhnya Muhammad, beliau menyebut dirinya, sesungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Apa yang kita bisa petik dari hadis ini? Ya, ada beberapa masalah di sini, menggulung janggut, mengikat jenggot, ya. Ini adalah kebiasaan orang Romawi dan Persia, ya, orang Romawi Persia. Maka Nabi itu selalu ingin menyelisih orang kafir, Pak. Beliau ingin selalu menyelisih orang kafir. Makanya melihat jenggotnya orang Yahudi putih, kita disuruh disemir. Jadi Bapak kalau jenggotnya sudah putih, semir aja, nggak masalah.
asal jangan warna hitam. Ya, kalau semir warna hitam boleh kapan? Saat mau perang, sehingga kita kelihatan muda lagi. Kalau mau ngelamar janda nggak usah disemir hitam ya. Kalau udah tua ngaku aja tua ya. Pokoknya janda itu kalau butuh sama kita, tertarik sama kita punya pekerjaan, kita punya ekonomi yang bagus, insya Allah dia mau Pak, tenang saja. Kalau Bapak mau ngelamar, ya sama saya insya Allah nanti diterima insya Allah. Baik, ya. Jadi itu kebiasaan Persia dan Romawi. Maka Nabi SAW menganggap itu sesuatu kesombongan dalam peperangan, ya. Maka kemudian diselisihi perbuatan tersebut. Kemudian beristinja dengan kotoran tadi, ya. Tapi yang menjadi syahid atau pelajaran hadis ini adalah taqallada witron. Sekali lagi menggantungkan jimat untuk anak tolak bala, ya. Misalkan dikalungi wudel yang sudah puput, ya. Wudel itu apa? Pusar ya. Pusar yang sudah puput itu udah kering 7 hari. Biasanya berapa hari? Biasanya pusar bayi anak kita itu lepas sendiri Pak. Namanya puput. Sehingga kalau di Jawa ada istilah puputan ya. Dan lain sebagainya. Ini kemudian ada selamatannya ini dan itu ya. Nah kemudian pusarnya dikeringin, dijadiin kalung. Nah ini nggak boleh. Kayak kalungnya Samson ini Pak. Kalungnya Samson itu dari apa pusar kali ya. Dulu di masa-masa anak-anak saya banyak teman-teman yang pakai kalung pusar, kalung wudel ini Pak, wudel yang udah kering. Ya, nah ini ternyata kita tahu oh itu tujuannya nolak bala, itu ain nolak bala biar nggak diganggu sawan, nggak kena sawan katanya, supaya nggak kena sawan, nggak kena jin. Nah ini sesuatu yang keliru, ini sesuatu yang keliru nggak boleh ya menggantungkan benang dari tali busur saja nggak ada pusar-pusarnya itu nggak boleh, apalagi tambahin pusar kering. Memangnya apa hubungannya pusar? Oh pusar itu saudara pancar. Emang saudara pancar itu apa ya? Jadi keyakinan-keyakinan seperti ini harus kita pelajari. Memangnya ada saudara pancar ya? Tidak ada perlakuan khusus terhadap plasenta bayi anak kita Pak. Plasentanya ya. Jadi kalau mau nguburin kuburin saja. Orang nggak usah pakai pakai kendi, nggak usah pakai kendi juga nggak apa-apa, nggak usah dikasih kembang, nggak usah dikasih rempah-rempah, nggak usah dijampe-jampe dulu. Oh ini katanya saudara kembar. Oh saudara kembar dari mana? Saudara kembar kita adalah amal kita nanti Pak. Kalau kita sudah masuk kuburan, itu yang akan jadi kita berwajah putih dan mirip dengan wajah kita itu amal soleh kita. Itu baru saudara kita datang. Ya kalau amal kita nggak ada ya nggak ada yang datang, ya nggak ada yang menemani kita di kuburan, ya. Adanya orang yang wajahnya hitam karena amal buruknya, ya maka nggak ada saudara pancer yang selalu menjaga dia. Loh, tunggu dulu, yang menjaga kita malaikat, lahu muaqibatun, ya. Kita dijaga oleh malaikat dari arah depan dan belakang. Malaikat yang jaga kita, bukan saudara kembar, ya. Masa saudara kembar ini keyakinan kejawen atau Sunda Wiwitan, itu juga keyakinannya begini-begini Pak, atau kejawen abangan, ini masih keyakinannya begitu-begitu. Maka kita dengan belajar tauhid, wawasan kita akan luas, dan tauhid itu perkara yang sangat masuk akal Pak, perkara sederhana yang sangat masuk akal itu tauhid. Ya tidak perlu kita akal-akalin, pasti masuk akal, ya. Sehingga sahabat dahulu terhadap tauhid itu taslim mereka Pak, taslim itu sami'na wa ata'na. Ya tidak pernah sahabat menanyakan begini-begini. Mereka samina wa ta'na, karena masalah tauhid itu masalah sudah fitrah kita. Baik, ini dalil terakhir, dalil keempat. Ya, jadi ada tambahan di sini. Imam Waqi tadi mengatakan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, barang siapa memotong tamimah dari seseorang, maka baginya pahala memerdekakan seorang budak. Ini istihad seorang Sa'id bin Jubair. Ini perkataan beliau. Jadi kalau kita berhasil menasihati orang dan orang itu melepas jimatnya, maka kita akan diberi pahala seperti memerdekakan budak. Padahal sekarang nggak ada budak. Budak itu harganya mahal Pak. Budak itu lebih mahal dari kendaraan. Makanya dulu budak itu sulit untuk merdeka karena harus menebus diri dengan harga yang mahal. Makanya salah satu syariat Islam adalah salah satu hukuman-hukuman dalam syariat Islam memerdekakan budak. Ya, yang bersenggama siang hari puasa bulan Ramadan memerdekakan budak, yang membunuh tanpa sengaja memerdekakan budak. Ya, jadi akhirnya perbudakan terhapus dengan syariat-syariat Islam yang latif, yang lembut tadi. Ya, maka kita memiliki pahala seperti memerdekakan budak. Budak itu harganya mahal sekali, Pak.
Ya, orang tidak dikatakan kaya sebelum bisa beli manusia. Kalau antum cuma masih beli bisa mobil, belum apa-apa. Tapi kalau antum bisa beli manusia, cuman sekarang nggak ada budak ya. Tak ayah budak sekarang ya. Tadi di Sunda ada budak letik. Ya nggak ada budak sekarang, Pak. Ya, maka orang dulu bisa disebut kaya kalau sudah bisa beli wong, beli manusia. Kalau sudah beli manusia itu disebut kaya, Pak. Makanya memerdekakan budak itu pahalanya besar sekali karena harganya lebih mahal dari kendaraan. Lebih mahal dari kendaraan. Baik. Waktunya sudah lewat. Ini sudah selesai ya barakallahu fiik. Ini yang bisa disampaikan dari matan yang kita pelajari dan syarahnya. Semoga semakin membuka wawasan kita. Kesimpulannya bahwa tamimah tidak boleh. Walaupun dari ayat-ayat Quran hindari saja pendapat Ibnu Mas'ud. Kemudian jampi-jampi nggak boleh. Kita kalau mau dapetin wanita nggak usah pakai ilmu jampi, Pak. Ya, kita penampilannya rapi, wangi, bersih, ekonomi, dompetnya dipertebal ya. Yakinkan saya bertanggung jawab mau melamar putri bapak yang janda ini untuk saya jadikan istri kedua. Insya Allah dapat, Pak. Nggak usah pakai pelet-peletan. Insya Allah dapat. Ya, kalau nggak percaya, ayo ajak saya. Baik. Wah, ustadznya aja belum terbukti ya. Saya kan masih anaknya masih kecil-kecil, Pak. Mohon dikasih uzur. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ini yang bisa disampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Bambang untuk sesi selanjutnya. Barakallahu fiik. Fadhol. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab pada para peserta kajian. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustadz Wukir Saputro. Ya, alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan Ustadz dari Pak Teguh ya. Yang tentang ini ya, tentang tabaruk ya, Pak. Pak Teguh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya Ustadz. Apakah hukum memasang atau menggantungkan hiasan kaligrafi ayat suci Al-Quran tertentu untuk hiasan dinding di ruang tamu, ruang keluarga, dan lain-lain di rumah tinggal? Bolehkah atau tidak, Sukron, Ustadz? Baik. Baik, hiasan ini ya ada khilaf di antara ulama. Yang lebih baik adalah kita meninggalkannya. Ya, terkadang kita menjadikan dalil, oh itu di Masjid Haram, di Masjid Nabawi itu banyak hiasannya ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama, ya mereka menganjurkan tidak menggantungkan kaligrafi Al-Quran. Ya, kenapa? Karena suatu saat kalau Bapak pindah rumah, itu kaligrafi itu terkadang kita mau tidak bisa memuliakan dia, Pak. Saya saja ketika pindahan rumah ya saya dapati di situ masih ada lafadz Allah dan Muhammad. Ya, ada kaligrafi Allah dan Muhammad. Itu bekas orang yang ngontrak sebelum saya. Ya, makanya saya bingung ini gimana ini ada kaligrafi begini ya. Maka kalau bisa dibakar kita bakar untuk memuliakan, jadi dibakar dimusnahkan sekalian ya. Nah, makanya terkadang kalau kaligrafi itu bukan tujuan untuk diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu akan berpengaruh dan akan berkah ketika dibaca. Adapun ketika dibuat kaligrafi itu tidak akan memberi keberkahan, Pak. Sama sekali tidak memberi keberkahan. Ya, tapi kalau Al-Quran justru diniatkan untuk tadi menolak bala. Nah, justru ini akan terkena bab tamimah tadi. Ya, jadi tidak dianjurkan untuk menggantungkan kaligrafi atau Asmaul Husna di rumah-rumah itu kan, atau ayat kursi atau surat Yasin, itu tidak. Yang menjadikan rumah kita berkah adalah bacaan Quran kita. Makanya kita baca Quran, suruh istri kita baca Quran, suruh anak kita baca Quran, itu rumah kita akan berkah, Pak. Rumah kita akan berkah dengan bacaan Quran. Jadi ada suatu ilmu. Jadi rumah yang dibacakan Al-Quran itu terlihat malaikat dari langit, itu rumah kita seperti bintang, Pak. Jadi kebalikan, kita lihat ke atas ada bintang yang bersinar, penduduk langit lihat rumah kita yang dibacakan Quran itu kayak bintang, ya kayak bintang terang. Wah, ini karena rumah yang dibacakan Quran. Ya kalau ada kaligrafinya biasa aja, kaligrafi nggak ngaruh keberkahan sama sekali. Yang ngaruh adalah bacaannya, bacaan kita, istri kita, anak-anak kita. Nah itu akan ngaruh sekali kepada keberkahan rumah. Kemudian setan juga akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, terkhusus surat Baqarah, dan secara umum ayat-ayat apapun itu
ya maka setan akan lari. Bagaimana tidak lari kalau kita sepekan sekali khatam Al-Quran Al-Baqarah setiap pekan, ya nggak ada setan di rumah kita, rumah tangga jadi adem, ya anak-anak pun bisa ya kita didik dengan maksimal. Baik, barakallahu fiik. Yang kedua, yang mana Pak? Yang kedua dari Pak Hari Iskandar, Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz tentang tabaruk. Bagaimana hukumnya para sahabat Rasulullah yang memanfaatkan lidah ludah, memanfaatkan ludah, rambut, keringat dan lain, bahkan sampai darah bekas bekamnya Rasulullah. Apakah itu juga termasuk kesyirikan? Baik, barakallahu fiik ya. Ini bab ini sudah kita bahas di pertanyaan ke-6, saya ulangi kembali bahwa ada beberapa kekhususan yang dimiliki oleh Nabi SAW, di antaranya tabaruk dengan ludah beliau, bekas wudhu beliau, ya tidak ada bekas wudhu yang sampai jatuh sampai bumi, ya dihalangi oleh para sahabat. Ludah beliau tidak ada sampai tanah, ya dihalangi sahabat. Kemudian rambut beliau saat beliau cukur, ini kan di masa Nabi dan memang kekhususan buat Nabi dan Nabi yang menyuruhnya, Jadi badan Nabi itu berkah. Badan Nabi SAW seluruhnya berkah, Pak. Keringat beliau, ya, ataupun rambut beliau atau ludah beliau, ya, ataupun darah beliau itu berkah. Semua yang berasal dari Nabi berkah, tapi ini khusus untuk Nabi dan itu bukan kesirikan. Kalau kesirikan Nabi pasti udah melarangnya, Pak. Oh, nggak boleh kamu ini. Tapi Nabi membolehkannya karena memang semua sudah maklum, Ya, kalau orang sekarang mapi maklum, ya, orang Arab bilang mapi maklum itu nggak tahu, ya, nggak paham. Ya, semua sudah maklum bahwa Nabi SAW menganggap itu suatu syariat yang mana badan Nabi memang berkah dan itu kekhususan bagi Nabi. Tapi tidak ada setelah Nabi meninggal mereka bertabaruk dengan keringatnya Abu Bakar, ludahnya Abu Bakar. Abu Bakar orang paling utama loh, Pak, lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib atau keluarga Nabi sekaligus. Tidak ada yang bertabaruk dengan istri Nabi, ya, apa mereka bajunya apanya, nggak ada. Atau tidak ada yang bertabaruk dengan cucu Nabi. Cucu Nabi itu Hasan Husain, nggak ada ceritanya orang rebutan ludahnya Hasan Husain, nggak ada hadisnya. Maka ini khusus bagi Nabi SAW saja berdasarkan dalil dan Nabi melakukan takrir, mengiyakan hal tersebut. Jadi itu bukan masalah kesyirikan, tidak bisa dikiaskan kiai sekarang dengan Nabi SAW, jauh kemana-mana. Ya, saya katakan cucu Nabi saja nggak ada yang mereka bertabaruk dengan Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi, Ahlul Bait. Tidak ada yang bertabaruk dengan Hasan dan Husain, nggak ada. Ya, tidak ada yang bertabaruk dengan mereka. Bagaimana dengan cucu-cucu yang sekarang Habib-Habib, nggak boleh. Ya, Habib-Habib kita muliakan karena mereka keturunan Nabi, tapi bukan cara kita bertabaruk dengan Habib tersebut seperti kita bertabaruk cium tangan, ya, bolak-balik, ya. Apalagi kiai tersebut melakukan kesalahan, dicium sama santriwati yang sudah SMA, apa enggak nyetrum, ya. Sahwatnya maksudnya nyetrum, ya. Oh, ini kan keberkahan, ini ilmu, kan ini udah tua, ini cium aja tangannya bolak-balik. Yang nyium santriwati kalau saya, ya, gawat, ya, bahaya. Saya nggak mau jadi kiai kalau begitu, ya. Baik, ya, kiai itu identik kalau sudah punya pesantren, Pak. Kalau di Jawa namanya kiai itu sudah punya pondok pesantren, dia ngasuh, namanya kiai. Baik, ya, ini yang bisa disampaikan. Jadi itu khusus buat Nabi, ya, Pak. Untuk cucu Nabi Hasan Husain aja enggak. Untuk Abu Bakar, manusia paling mulia, tidak pernah Abu Bakar dicium tangannya bolak-balik, enggak pernah. Ya, enggak pernah. Ya, kalau salaman untuk baiat, membaiat sebagai khalifah, iya, para sahabat salaman. Ya, tapi untuk dicium tangannya itu enggak ada. Enggak ada ceritanya Abu Bakar diambil keberkahannya. Bilang Abu Bakar manusia paling mulia yang Allah sendiri gelari beliau dengan As-Siddiq. Ya, dan As-Siddiq tidak akan ditanya munkar nakir. Jadi para nabi, orang yang siddiq, para syuhada, ini ketika meninggal nggak ditanya munkar nakir, ya, Pak. Salah satu kekhususan spesial orang-orang yang siddiq, maka Abu Bakar tidak ditanya munkar nakir, langsung beliau spesial, ya, karena iman beliau yang begitu tinggi. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Afan, Ustaz nanya satu lagi, Ustaz. Padahal Kita ini kan sering melihat orang yang kesurupan, kesurupan jin. Itu kira-kira bagaimana, Ustaz, untuk terapinya atau pengobatannya, Ustaz? Karena kadang-kadang kita udah panggil Ustaz, udah dibacain ayat
suci, jinnya masih nempel terus gitu, nggak pergi-pergi. Mohon itu pencerahannya. Barakallahu fiik Pak Bambang. Jadi ruqyah memang salah satu metode untuk kesembuhan ya, medis ataupun non medis tadi. Jadi dengan dibacakan ini akan memberikan pengaruh. Maka ruqyah itu pengaruhnya tergantung kepada ketawakalan orang yang meruqyah dan orang yang diruqyah. Jadi mereka harus sama-sama tawakal. Sebenarnya jin itu mereka akan lemah kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah terus, Pak. Walaupun mereka kelihatannya ngotot ini, reaksi itu, tapi dia tidak akan kuat karena ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jin tidak akan kuat dengan ayat-ayat ruqyah tersebut. Ya, dengan kalimatullah, ya. Kalimatullah ini bisa digunakan untuk berlindung. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu kita nggak akan diganggu jin. Maka kalau kita bacakan terus kalimatullah, kalamullah, ya kalimatullah jamak dari kalam. Kalamullah, kita bacakan terus kalamullah, termasuk Al-Qur'an adalah kalamullah, ya maka jin itu akan kalah sebenarnya. Tinggal kita tadi karena jinnya sudah bercokol lama puluhan tahun, terkadang itu jin nasab, jin dari nenek-nenek moyang yang menjaga kita ya, menjaga anak cucunya, maka ini harus rutin. Ya, harus rutin. Kemudian selain ruqyah, lakukan belajar akidah. Kalau orang tersebut kita suruh untuk belajar akidah, keyakinannya kepada Allah kuat, maka jinnya lambat laut akan pergi. Kemudian dengan ibadah-ibadah, ya, karena jin nanti akan menyingkir sendiri, Pak. Dia akan menyingkir sendiri, dia juga akan putus asa, ya. Ya, dia kan makhluk sama-sama lemah. Jin itu lemah, maka kalau kita kuat, perlindungannya, zikirnya, ibadahnya kuat, maka jin akan semakin melemah. Karena jin itu lemah, inna kaidas syaitoni kana do'ifa. Allah Ta'ala sudah sebutkan, kabarkan kepada kita, sesungguhnya tipu daya jin itu lemah. Walaupun dia ngaku, saya jin tomang, ya kan? Saya jin ibrit. Ya udah, nggak usah takut. Mereka juga lemah, mereka juga makhluk. Nggak usah takut, ya. Baik ya, maka terkadang jin menjadi kuat gara-gara kesalahan manusianya sendiri. Dia meminta tolong sama jin, fazaduhum rohako, ya, atau dia minta syarat kopi hitam, minta rokok ini, minta kembang ini, minta ini dan itu, ya dia menjadi semakin kuat karena kejahilan manusianya. Baik, sebenarnya jin itu lemah, Pak. Inna kaidas syaitoni kana do'ifa. Tipu daya jin itu lemah. Ya, mereka yang ingin menghancurkan Islam di perang Badar dengan mengompor-ngompori pasukan Abu Jahal, ketika melihat pasukan malaikat, mereka lari. Ini aromala tarona ini akhafullah. Dia mengatakan, saya lihat apa yang nggak kalian lihat, wahai Abu Jahal dan kawan-kawan. Aku takut kepada Allah. Jadi iblis saja takut sama Allah. Maka jin-jin yang nyurupin manusia itu takut sama Allah juga, Pak. Ya, maka kita bacakan terus ayat-ayat ruqyah dan kita motivasi untuk belajar akidah orangnya, dan kita motivasi untuk supaya zikir kencang, zikir setelah sholat, zikir pagi petang, kemudian juga ibadahnya kencang, insya Allah ini akan sangat berpengaruh kepada orang yang kesurupan jin tersebut. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan serta dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Untuk mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, dimohon Ustadz Mukir Samudro berkenan untuk menutup kajian ini. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, jadi kesimpulan dari bab 5 dan bab 6, bab 6 dan bab 7 ini ya, ini masih berhubungan ya, nanti di bab ke-8 kita akan belajar babu mantabarrok ya. Ini kita akan secara khusus membahas tentang ngalap berkah tadi, Pak. Sehingga kita benar-benar insya Allah belajar kitab tauhid ini akan mengurai ya hal-hal yang selama ini jumud, kaku. Kaku itu karena kita dapat dari orang tua kita begini ya begini. Oh, tunggu dulu, kita punya pelajaran yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan hadis dan oleh para sahabat yang disampaikan ya, ilmu-ilmu ini akan mengurai jumud, kekakuan kita, sehingga kita tidak fanatik sama pendapat seseorang. Kita akan fanatik sama dalil. Oh, ini ada dalil yang mengatakan bab tabaruk. Ya, tabaruk itu ada sesuatu yang berkah seperti air zam-zam berkah, minyak zaitun berkah, buatin berkah, korma ajwa berkah, ya kan? Yang berkah-berkah itu ada dalilnya berkah, seperti badan Nabi, ludah Nabi berkah. Tapi yang nggak ada dalilnya ya nggak berkah. Kopi bekas Pak Yai berkah. Oh, tunggu dulu, ada dalilnya apa tidak? Ya, sampai diminum sampai ampas-ampasnya. Tunggu dulu, ini tabaruk yang boleh apa tidak? Ya, tanah kuburan berkah. Tunggu dulu, ada dalilnya apa tidak? Tanah kuburan itu berkah.
ya, maka keberkahan itu sesuatu hak Allah untuk menentukan benda-benda itu berkah. Kalau mau cari keberkahan, Pak, semua Asmaul Husna Allah berkah. Berdoalah dengan Asmaul Husna. Fatabarokasmu Rabbika. Sungguh maha berkah nama-nama Rabbmu wahai Muhammad. Jadi seluruh Asmaul Husna berkah. Kalau kita ingin cari keberkahan, doa. Ya Allah, ya Rahman, rahmati aku. Ya Allah, ya Ghafar, beri aku ampunan. Ya Allah, ya Alim, beri aku ilmu. Hidup kita akan berkah kalau kita berdoa dengan Asmaul Husna. Karena Allah berfirman, Fatabarokasmu Rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi yang berkah itu nama-nama Allah dan sesuatu yang Allah tetapkan yang akan kita bahas di bab yang ke-8 insya Allah pertemuan yang akan datang menjelang bulan Ramadan. Barakallahu fiik. Saya akhiri dengan kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini. Acara kajian online BMI pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratus majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam semangat. Salam berkah mulia Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Belum lengkap Pak Bambang, belum ada pantunnya. Yes, Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Masalah luar